bahwa sunnah lawannya adalah bid'ah. Maka berbuat bid'ah berarti menyelisihi sunnah, itulah penyebab umat Islam terpecah belah. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Karena itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menerangkan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang membuat umat Islam terpecah belah dari jalan Allah adalah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Inilah penyebab umat Islam berpecah belah. Karena bid'ah, karena adanya orang-orang yang mengada-ada di dalam agama. Dulu di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian di masa sahabat, sampai di masa Utsman dan awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, umat Islam seluruhnya bersatu. Kenapa? Tidak ada yang berbuat bid'ah dalam agama. Kalaupun ada, langsung bisa dicegah dan dihukum berat oleh para sahabat. Di masa Umar radhiyallahu anhu mulai ada seorang yang bernama Sabiq, mulai memunculkan pendapat-pendapat bid'ah. Apa yang dilakukan Umar terhadapnya? Dicambuk sampai berdarah-darah. Sampai dia mengatakan, "Cukup Amirul Mukminin, saya tobat." Tapi setelah itu Umar masih kasih ketetapan lagi. Tidak boleh ada satupun umat Islam yang mendekat kepadanya. Karena Umar masih khawatir kambuh lagi penyakitnya sehingga mempengaruhi umat Islam. Maka tidak muncul perpecahan ketika itu. Nanti di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muncullah perpecahan yang pertama, yaitu munculnya golongan Khawarij. Kemunculan Khawarij dikarenakan bid'ah yang mereka buat, yaitu bid'ah dalam akidah. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan pelaku dosa kekafiran. Ini bid'ah yang pertama muncul, bid'ah dalam akidah, dalam keyakinan. Kemudian setelah muncul Khawarij, muncullah golongan bid'ah yang kedua, yaitu golongan Syiah, dengan banyaknya bid'ah mereka. Demikian seterusnya. Bersamaan dengan munculnya satu bid'ah, maka diikuti dengan perpecahan umat Islam. Jadi para ulama menafsirkan makna ayat ini, yang dimaksud jalan-jalan yang lain yang membuat kita terpecah belah adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Dan juga asyubuhat. Syubhat itu juga bagian dari bid'ah. Syubhat itu artinya berdalil tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Kelihatannya ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya sesat, semuanya salah, hanya satu yang benar. Yang 72 itu pemecah belah, hanya satu yang bersatu. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi semua pemahaman terhadap agama Islam, terhadap satu ayat atau satu hadis yang tidak mengikuti jalan para sahabat, itu adalah bid'ah yang memecah belah. Kalau begitu, jalan untuk mengajak umat Islam bersatu adalah dengan kembali kepada tauhid dan sunnah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, yang terjadi malah sebaliknya. Orang yang mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, yang mengajak kepada sunnah dan melarang bid'ah, malah yang dianggap sebagai pemecah belah. Kata mereka, tidak menghargai amaliyah umat Islam yang lain. Padahal yang mereka lakukan adalah syirik, adalah bid'ah dalam agama. Ini yang terjadi. Sebagaimana kata penulis rahimahullah, "Tsumma saral amru ila anna al-iftirat fi usulid din wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fid din." Kemudian yang terjadi, kata beliau, perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya malah dianggap ilmu dan pemahaman terhadap agama. Dan sebaliknya kata Syekh, wasaral ijtima' fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Bersatu dalam agama, bersatu yang sebenarnya seakan tidaklah ada yang mengatakannya kecuali dia itu seorang zindiq, seorang yang sesat atau seorang yang gila. Artinya mereka tuduh dia sesat, padahal dia mengajak mereka untuk bersatu yang hakiki, bersatu di dalam agama Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ayat ini yaitu surat Al-An'am ayat 153 memberi pelajaran penting kepada kita bahwa persatuan yang Allah inginkan adalah bersatu di jalannya yang lurus. Tidak lain yang dimaksudkan adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah, bersatu, tidak berpecah belah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Inilah hakikat persatuan, mengikuti jalan kebenaran. Jadi kita pun paham, bersatu yang dimaksudkan dalam syariat bukan sekedar kita kumpul bersama, kita buat kegiatan bersama-sama, tapi kita sama-sama mengikuti jalan kebenaran, mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah, mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Dan jika ada di antara kita yang melakukan dosa syirik atau berbuat bid'ah, nggak boleh kita diamkan dengan alasan menjaga persatuan. Justru kalau kita diamkan, itu namanya merawat perpecahan. Tapi kita harus memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan dia untuk kembali bertobat kepada Allah. Berarti kita kembali mengajak dia bersatu. Meskipun dia punya aktivitas atau ikut kegiatan bersama kita, tapi dia berbuat syirik atau berbuat bid'ah, maka dia disebut orang yang berpecah belah. Maka dari itu kita selamatkan dia, kita ingatkan dia untuk kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah. Tapi sebagaimana kata Syekh, orang yang melarang syirik, yang melarang bid'ah malah dianggap sebagai pemecah belah karena suka menyalah-nyalahkan amaliyah umat Islam yang lain. Padahal jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh madhab, kalau bid'ah mereka sebut bid'ah, mereka larang, mereka tidak biarkan hanya karena diamalkan oleh madhab lain atau diamalkan oleh sebagian umat Islam. Ini sudah kebiasaan para ulama seluruhnya. Nggak ada tuh ceritanya ulama yang nggak menyalahkan. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, mesti kita salahkan. Seakan umat Islam ini lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya menyalahkan, tapi juga mensyirikkan dan mengkafirkan. Sehingga apa yang terjadi? Beliau dibenci, dimusuhi. Namun hari ini orang menganggap kalau mengatakan yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah, justru itulah memecah belah. Maka saya berikan sedikit contoh bagaimana para ulama mengingatkan amalan-amalan bid'ah. Ini sebetulnya sangat banyak dan gampang sekali didapatkan dalam kitab-kitab dari seluruh madhab. Mungkin kita pilih beberapa dari madhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi, imam besar dari madhab Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, salah satu rujukan utama dalam madhab Syafi'i. Beliau berbicara tentang solat raghaib. Apa kata beliau? As-salatul ma'rufah bis-salatir raghaib wa huwa thintai asyarah rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin fi Rajab. Solat yang dikenal dengan nama solat raghaib, yaitu solat 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban mi'ata rak'ah, dan solat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Jadi ada dua solat yang beliau bicarakan di sini. Apa kata beliau tentang dua amalan ini? Wahatani solatani bid'atani munkarani qabihatani. Ini adalah dua solat yang bid'ah, mungkar dan jelek. Jadi ini ulama, kalau salah mereka katakan salah, kalau bid'ah mereka katakan bid'ah. Ini hakikat mengajak manusia kepada persatuan. Jangan malah sebaliknya. Nggak enak amalannya bid'ah terus kita bilang bid'ah, nanti dia tersinggung. Justru kalau begitu kita membiarkan dia berpecah belah. Harusnya kita ingatkan kalau memang bid'ah kita katakan bid'ah. Contoh lain jemaah sekalian, perbuatan yang hari ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam ternyata diharamkan oleh Imam Syafi'i dan murid-murid beliau, yaitu membangun sebuah bangunan di atas kuburan, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Setelah beliau mengatakan qauluhu, ucapan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, wa an yubna alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Padanya ada dalil diharamkannya membangun di atas kuburan. Kemudian beliau menukil dari Imam Syafi'i dan murid-murid beliau atau dari ulama madhab Syafi'i. Wa fassala Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i dan para ulama madhab beliau memberikan perincian. Faqalu, mereka berkata, in kanal bina fi milkil bani famakruhun. Apabila bangunan di atas kuburan itu dalam kepemilikan orang yang membangunnya,
maka hukumnya makruh. Wa in kana fi maqbaratin musabbalah taharamun. Namun apabila bangunan itu dibuat di pekuburan umum, dan inilah kebanyakan yang terjadi, maka hukumnya haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i minimal makruh, bukan boleh, apalagi sunnah, minimalnya makruh. Tapi kalau di pekuburan umum maka haram. Mana tuh yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i? Apa yang dia buat terhadap kuburan orang tuanya? Dia bangun, dia semen, bahkan kuburan walinya yang dia anggap wali dibuat megah, bahkan dibangun masjid padanya, naudzubillah. Padahal dilarang dalam mazhab Syafi'i, dikatakan itu haram, disalah-salahkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah mengomentari perincian dalam mazhab Syafi'i, wala dalila ala hadat tafsil. Sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan perincian ini. Artinya bagi beliau sama-sama haram meskipun di kepemilikan orang yang membangunnya. Namun intinya minimal dalam mazhab Syafi'i makruh. Bahkan beliau mengatakan, wa qad qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang sudah dibangun. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah memuji perbuatan para pemimpin tersebut yang telah menghancurkan kuburan-kuburan yang sudah terlanjur dibangun. Imam Syafi'i memuji perbuatan itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i masih hidup di zaman sekarang, mungkin beliau akan dicap sebagai Wahabi karena suka menyalah-nyalahkan, mengharamkan bahkan, dan memuji orang yang menghancurkan kuburan. Satu contoh lagi jamaah sekalian, juga dari mazhab Syafi'i, dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, kitab khusus dalam mazhab Syafi'i yang berbicara tentang dosa-dosa besar, disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, juga salah seorang imam yang diperhitungkan pendapat-pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Beliau sebutkan bersamaan karena ini satu jenis dosa terkait dengan gulu terhadap kuburan, berlebih-lebihan terhadap kuburan. Beliau sebutkan 6 dosa besar, bukan hanya haram, bukan hanya salah, bahkan kata beliau dosa besar. Yang pertama, ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mana tuh yang mengaku mazhab Syafi'i yang pergi sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, berdoa di kuburan karena menganggap kuburan itu tempat yang mustajab? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu adalah dosa besar karena banyaknya dalil-dalil yang melarangnya, bahkan melaknat pelakunya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maksud hadis ini yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan ikut-ikutan perbuatan mereka. Yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha, membuat lampu-lampu penerangan di kuburan. Kata beliau dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang Nasrani. Dan juga pemborosan harta. Kenapa? Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat bagi si mayit. Wattikhadhuha authanan. Yang ketiga, menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Menjadi kuburiyun, menyembah kuburan, menyembah penghuni kubur dengan berbagai macam bentuk penyembahan. Termasuk berdoa kepada penghuni kubur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang keempat, wa tawafu biha, dan tawaf mengelilingi kuburan itu termasuk dosa besar. Wastilamuha, dan mengusap-ngusapnya. Ini banyak dilakukan oleh orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Kata ulama mazhab Syafi'i itu salah besar, dosa besar, disalahkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Bukan hanya disalahkan, dianggap sebagai dosa besar. Apalagi sampai dibawa pulang batu-batuannya untuk dijadikan sebagai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Was-salatu ilaiha. Dosa besar yang keenam adalah salat menghadap kuburan. Betapa banyak hari ini orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i melakukan amalan ini. Ternyata ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu dosa besar. Tapi mereka bilang yang melarang itu hanya Wahabi. Suka menyalah-nyalahkan, suka memecah belah umat. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, orang yang menyalahkan yang salah, membid'ahkan yang bid'ah, mensyirikan yang syirik, mengkafirkan yang kufur, itu adalah orang yang mengajak pada persatuan yang sebenarnya. Yang mempertahankannya, itulah orang-orang yang sedang mempertahankan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah umat. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.